Akhirnya, setelah negosiasi super alot selama 5 bulan terakhir antara pemerintah Indonesia dengan pihak Apple terkait sertifikat TKDN iPhone 16 menemui titik terang. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu alih-alih membuka pabrik terkait iPhone di Indonesia, Apple malah memilih skema kerjasama ketiga, yaitu berkontribusi terhadap investasi inovasi berupa hard cash sebesar 2,62 triliun rupiah, yang penggunaannya harus sesuai dengan kesepakatan dalam proposal kerjasama Apple Indonesia. Ya, lumayan lah ya. Ada kemajuan dari sebelumnya, di mana Apple hanya memberikan kontribusi sebesar 1,58 triliun rupiah. Dari kesepakatan ini, pemerintah Indonesia akan memproses sertifikasi TKDN Apple, sehingga iPhone 16 bisa dijual secara legal di pasar Indonesia. Diperkirakan Maret 2025 ini, semua regulasi terkait izin penjualan iPhone 16 selesai diproses. Sehingga kalian yang sudah tidak sabar untuk memiliki iPhone 16 bisa bersiap-siap ikut antrian pembelian iPhone 16 nanti. Ada 5 model iPhone 16 yang sudah terpampang di halaman TKDN, yaitu iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, dan iPhone 16e. Tapi walaupun sudah terpampang pada web TKDN, kok barangnya masih belum dijual ya di Indonesia? Karena ada satu regulasi lagi yang masih dalam proses, yaitu Sertifikat Pos dan Telekomunikasi atau Postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Sertifikat ini berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi seperti iPhone 16 ini telah sesuai dengan standar yang ditetapkan di Indonesia. Nggak lama lagi kok, akhir Maret ini dijadwalkan semua izin-izin penjualan iPhone 16 selesai. Selain kontribusi berupa hard case, kesepakatan kerjasama pihak Apple dengan pemerintah Indonesia juga berisikan komitmen Apple untuk menghadirkan perusahaan suppliernya atau Global Value Chain atau GCV, menanamkan modal di Indonesia. Ada 2 perusahaan yang diutus Apple, yaitu ICT Luxshare yang akan memproduksi AirTag di Batam, Kepulauan Riau, dan perusahaan Long Harmony di Bandung, Jawa Barat yang menghasilkan komponen mesh di AirPods Max. Nggak rugi lah ya, kita ngotot-ngototan selama 5 bulan terakhir. Pemerintah berhasil menggiring investasi asing masuk ke Indonesia melalui program TKDN terhadap iPhone 16. Ya, memang belum sempurna, karena harapan kita kan Apple mau membangun pabrik terkait produksi iPhone di Indonesia, dan itu belum terwujud. Padahal perusahaan telekomunikasi lain selevel Apple seperti Samsung sudah memiliki pabrik di negara kita. Entah apa lagi yang dibutuhkan perusahaan yang dikomandani oleh Tim Cook ini. Seringnya memang perusahaan dari Amerika ini meminta persyaratan lain yang terkadang tidak fair untuk negara kita. Apapun itu, Indonesia juga sudah seharusnya berbenah agar investor asing berlomba-lomba menanamkan investasinya di sini. Permasalahan seperti birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan, gangguan ormas, penegakan hukum, serta kualitas SDM adalah hal-hal yang banyak dikeluhkan oleh para investor. Sepertinya pemerintah Prabowo memahami hal ini, sehingga melalui Kemenko Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional, Presiden Prabowo memerintahkan deregulasi besar-besaran untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia. Tentunya deregulasi ini tidak berarti membuka keran sebesar-besarnya, sehingga terjadi persaingan tidak sehat di dalam negeri, tapi deregulasi yang menyebabkan proses investasi berjalan secara efektif dan efisien. Good job untuk Kementerian Perindustrian di bawah kepemimpinan Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebuah langkah baik di awal tahun 2025 untuk masa depan industri Indonesia. Selanjutnya, kita kawal komitmen investasi Apple dalam mendorong produsen AirTag and mesh untuk AirPods segera terrealisasi, agar investasi yang dilakukan benar-benar sesuai antara perencanaan, komitmen, dengan fakta lapangan. Jangan sampai seperti yang sempat heboh beberapa waktu lalu, di mana Menteri Investasi Rosan Roslaini menyatakan bahwa pabrik AirTag di Batam membawa investasi sebesar $1 miliar Amerika. Tapi kenyataannya setelah dibedah oleh Kemenperin, investasi yang dilakukan di Indonesia hanya bernilai 200 juta US dollar, karena sisanya adalah belanja bahan baku yang tidak dilakukan di Indonesia. Nah,
Celah-celah seperti ini yang harus diawasi oleh pemerintah Prabowo agar kerjasama dengan investor asing benar-benar menguntungkan Indonesia secara terukur. Saya Uni Nova dalam program Made Indonesia. Maju terus industri dalam negeri, ayo jadi produsen di negeri sendiri.